Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pecinta ikan, udang, para pembudidaya ikan dan udang. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Sore ini kita akan sedikit membahas cara perawatan air, yakni melihat air yang bagus pada kolam ikan nila, ikan lele, dan kapan waktunya mengganti air, kondisi seperti apa yang kita harus secepatnya mengganti air, dan membahas sedikit tentang probiotik, yakni tipe-tipe probiotik berdasarkan fungsinya dan aplikasinya. Ini video untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dikirimkan melalui inbox Facebook saya dan kolom komentar di video saya. Langsung saja, ini kolam ikan nila saya yang baru saya ganti airnya 1 hari yang lalu. Mau saya buatkan video, belum sempet sekarang. Nah, bagaimana ciri-ciri air kolam itu minta diganti atau harus kita ganti supaya ikan tetap nyaman di dalam rumahnya, sehat, dan nafsu makannya tinggi. Ini ada kebetulan kolam yang memang harus diganti. Mari kita bedakan. Nah, ini contoh kolam yang airnya habis diganti. Yang sebelah sini, nah ini ciri-ciri. Karena kolam saya ini bukan sistem bakteri, sehingga akan kelihatan ciri-cirinya berbeda dengan yang sistem bakteri. Nah, kita lihat kolam ini yang ada di video ini kolam yang bukan sistem bakteri, dan kolam ini harus secepatnya diganti karena ikan sudah nggak nyaman, nafsu makannya sudah turun. Ini tadi pagi kasih makan itu agak lama habisnya dan masih ada sisa sedikit. Bagaimana ciri-cirinya? Lihat, di kolam warnanya itu tidak dominan fitoplankton atau tidak hijau. Itu yang pertama, karena ini terkena sinar matahari, biarpun saya atepin. Yang selanjutnya, yang kedua, di pinggir kolam sudah mulai ada busa. Karena ini bukan sistem bakteri, jadi kalau air yang berbusa seperti ini di pinggir sudah mulai berbusa dan warna airnya sudah tidak hijau, tidak dominan fitoplankton, ini amoniaknya sudah mulai naik, dicirikan dalam bentuk busa. Busanya di pinggir. Ini harus segera kita ganti, kita kurangi sampai 100% atau kita kurangi sampai 70%, disisain 30%, dan kita ganti lagi seperti yang di sebelah sini. Ini yang harus diganti ya, berbeda dengan yang masih bisa atau tidak perlu diganti. Nah, ini lihat cirinya, warna air hijau, cenderung hijau-hijau jernih. Nah, ini air yang sehat, dominan dari fitoplankton. Padahal air ini tidak terkena air hujan karena saya kasih atap. Nah, ini air yang masih bisa digunakan, bisa sampai 1 bulan. Ingat, karena ini bukan sistem bakteri, tidak saya kasih bakteri apapun ya, ini. Nah, ini juga harus segera diganti. Itu fitoplanktonnya sudah banyak yang mati. Ini. Kalau bukan sistem bakteri, itu kalau sudah ada buih-buih atau busa di pinggir-pinggir, nah itu harus segera diganti. Berbeda dengan kolam saya yang sistem bakteri. Kalau sistem bakteri jelas, kalau ada busanya berarti bakteri bekerja dengan baik. Ini kolam bioflok saya, warnanya cenderung coklat. Ini dari
burayak, tidak pernah saya ganti. Ini sudah hampir 4 bulan. Ini kolam diameter 1, saya isi 300 ikan nila. Sekarang sudah sekitar 3 dan 4 jari, tidak rata. Ini sistem bioblok karena menggunakan sistem bakteri. Kalau ada busanya di pinggir, itu berarti bakteri bekerja dengan baik, mendegradasi kotoran, amonia, dan H2S. Bisa dilihat. Nah, ini cenderung hijau fitoplanktonnya karena memang airnya masih bagus. Jadi punya kawan-kawan, kalau tidak segera diganti, itu nanti bisa seminggu lagi atau berapa hari ikan udah mulai ada yang mati. Kalau saya ikan nila ini saya memijahkan sendiri dari kecil sehingga hafal dengan perilakunya, minta apa itu insya Allah saya hafal. Nah itu tadi, dan kapan waktunya minta diganti. Nah itu yang jadi pertanyaan, warna airnya. Yang kedua, masalah probiotik. Biar titik kita tidak salah dan fungsinya apa. Probiotik itu ada beberapa tipe, jenis, berdasarkan aplikasinya, berdasarkan fungsinya itu untuk apa. Kan tahu kalau di pasaran banyak sekali. Kita akan bahas satu-satu. Kita ambil contoh probiotik, nanti akan saya jelaskan semampu saya, supaya untuk para pemula bisa tahu dan tidak salah dalam mengaplikasikannya. Ini harus ditulis ya. Nah, baik, ini kan sedikit saya tulis. Yang pertama, untuk probiotik itu ada yang namanya Fit Probiotik. Nah, Fit Probiotik ini probiotik untuk campuran makanan. Fit makanan, campuran makanan. Fungsinya buat apa Fit Probiotik ini? Yang pertama adalah meningkatkan imun. Yang kedua, meningkatkan SR atau survival rate atau tingkat kehidupan. Terus bisa untuk meningkatkan imun, meningkatkan SR. Terus protein, penyerapan protein untuk ikan atau udang. Nah, untuk probiotik ini yang terkenal adalah untuk Fit Probiotik itu tipe Lactobacillus. Jadi kalau kawan-kawan ingin mencari probiotik untuk campuran pakan, untuk fermentasi pakan, carilah probiotik yang isinya adalah Lactobacillus. Ini saya contohkan seperti ini. Nah, ini bukan saya merek dagang ya, ini hanya Lactobacillus sama Saccharomyces. Ini saya campurkan ke pakan ikan dan pakan udang supaya bakteri baik itu lebih banyak di saluran pencernaan. Oh, satu lagi nih, menekan vibrio di pencernaan. Jadi ini bekerjanya di pencernaan ya, Lactobacillus kan di pencernaan itu lebih bagus. Yang kedua itu ada bakteri Bacillus. Nah, bakteri Bacillus. Nah, Bacillus ini biasanya digunakan untuk mendegradasi daripada kotoran atau bahan-bahan organik
yang ada di dalam kolam, baik itu kolam ikan ataupun kolam udang yang ada tempat saya menggunakan bakteri Bacillus. Nah, bakteri Bacillus itu bakteri yang anaerob, bakteri aerob, bakteri aerob. Bakteri aerob itu bakteri yang membutuhkan oksigen di dalam kehidupannya. Bacillus itu juga biasanya digunakan dalam kolam yang sifatnya itu bisa autotrop dan heterotrop. Autotrop ini pada kolam terbuka dan kolam tertutup. Tertutup itu di dalam rumah, bisa juga untuk kolam yang di luar rumah. Nah, Bacillus ini biasanya bagusnya kalau saya itu untuk kolam bioflok saya. Ini kolam bioflok saya menggunakan bakteri Bacillus. Nah, ini kolam bioflok saya, ini bakteri Bacillus. Sudah 4 bulan lebih tidak pernah saya ganti. Tapi saya tambah karena airnya pasti berkurang. Itu saya pakai untuk kolam bioflok saya bakteri Bacillus sp. Dia mendegradasi bahan organik dan menghasilkan vlog untuk makanan. Karena ini lihat, ini vlognya banyak. Nah, vlognya banyak. Itu bakteri yang kedua. Dia cenderung, kalau Bacillus itu autotrof dan heterotrof, bisa untuk dalam ruangan, bisa untuk luar ruangan. Nah, Bacillus ini bekerjanya sangat cepat sekali untuk mendegradasi amoniak, degradasi kotoran-kotoran, sangat cepat karena dia pertumbuhannya atau pembelahannya itu bisa sampai setengah jam sekali. Itu bakteri Bacillus ya. Yang selanjutnya itu ada bakteri nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi itu untuk mengubah nitrat menjadi nitrit. Ini biasanya kalau di pasaran itu carian yang isinya nitrobakter atau nitrosomonas. Nanti di pasaran biasanya pakai nitrobakter dan nitrosomonas. Tuh, kalau mereknya ya banyak, yang boleh isinya nitrobakter sama nitrosomonas. Bakteri nitrifikasi. Bakteri ini juga bersifat aerob atau membutuhkan oksigen di dalam hidupannya. Aerob. Oh, tadi saya lupa, bakteri Lactobacillus ini sifatnya anaerob, bisa aerob juga bisa. Anaerob tidak membutuhkan oksigen. Yang selanjutnya ada bakteri fotosintesis. Bakteri fotosintesis. Bakteri ini bekerja di dasar kolam yang minim akan oksigen, dia mendegradasi H2S atau H2S itu asam sulfida. Tuh, kalau dia biasa disebut bakteri fotosintesis. Ini contohnya adalah Rhodococcus. Bakter ini saya punya, ini yang isinya Rhodobacter sama Rhodococcus. Nah, ini dalam satu kemasan itu sudah lengkap. Ada Lactobacillus sp, Saccharomyces, Rhodobacter sama Bacillus sp. Ini juga bisa untuk kolam bioflok, untuk makanan juga bisa, campurkan ke makanan juga bisa untuk bakteri ini. Bakteri satu ini. Nah, itu jadi kalau kawan-kawan
kolamnya itu menggunakan sistem aerasi, itu memang sebaiknya menggunakan bakteri yang sifatnya aerob. Itu bisa dikasih Bacillus, Nitrobacter, itu karena dia membutuhkan oksigen. Jadi oksigen tidak berbagi dengan ikan, sehingga ikan jatah oksigennya tidak terbagi, tapi oksigennya harus mumpuni. Kalau tempat saya ini yang untuk ikan nila kurang mumpuni atau kurang. Kalau kolam kawan-kawan tidak menggunakan oksigen tambahan, aerator, itu baiknya menggunakan bakteri Rhodobacter, bakteri fotosintesis. Itu bekerja di bawah kolam atau di dasar kolam, karena dia bakteri fotosintesis, sifatnya autotrof atau membutuhkan cahaya matahari dan tidak membutuhkan oksigen. Itu bagus untuk kolam yang tidak menggunakan aerasi. Bisa dicampur dengan lactobacillus untuk menekan vibrio-vibrio yang ada di kolam. Nah itu, jadi kalau mau sistem bioflok menggunakan bakteri Bacillus, bisa ditambahkan Rhodobacter, bisa ditambahkan Nitrobacter. Udah 3 itu udah lengkap untuk kolam bioflok. Kalau untuk kolam biasa seperti ini bisa ditambahkan Rhodobacter karena tidak membutuhkan oksigen, dan Lactobacillus. Lactobacillusnya itu macamnya banyak. Terus untuk bakteri-bakteri tadi, contohnya seperti Bacillus, ini membutuhkan sumber karbon untuk hidup. Nah, ini membutuhkan sumber karbon untuk hidup. Tuh. Untuk hidup dan berkembang biak menjadi banyak. Itu contoh karbonnya, biasanya kawan-kawan bisa menggunakan glukosa, gula, atau molase. Nah, itu sumber karbon yang umum digunakan oleh para peternak ikan dan para petambak biasanya. Molase, kalau nggak ada molase pakai gula juga bisa, gula putih atau gula merah. Tuh. Bacillus termasuk ini juga lebih bagus, membutuhkan karbon untuk hidupnya. Tuh. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya tentang bakteri-bakteri. Jadi kawan-kawan bisa mengaplikasikannya di kolam apa yang dibutuhkan. Kalau tidak ada aerasinya atau tambahan oksigen aerator, menggunakan bakteri apa, supaya kita tidak salah mengaplikasikannya untuk kolam dan kehidupan di air tetap nyaman tadi. Jadi kalau warna air seperti tadi itu harus kita apakan. Nah, setelah ini saya tambahkan bakteri Rhodobacter dan Lactobacillus setelah saya kuras kemarin. Nah, yang ini saya nunggu dikuras, nanti saya tambahkan lagi. Nah, kemarin kehabisan bakterinya untuk udang semua. Itu sedikit penjelasan dari saya. Selamat mencoba. Salam sukses buat para peternak ikan, petambak semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.